Halo semua, saya Anjas Maradita. Saya adalah seorang content creator, dosen, dan juga pemilik Daunet Films. Ini adalah Digital Talent Scholarship Mentor Class dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Biasanya, kalau kalian lihat konten itu, dan lalu kalian suka, itu kontennya yang seperti apa sih? Yang gimana kontennya? Yap, biasanya kalau konten itu tuh relate dengan diri kita. Kita tahu bahwa sosmed itu merupakan salah satu kunci kesuksesan beberapa bidang bisnis. Bahkan akhir-akhir ini orang juga, sosmed menjadikan satu hal mempunyai value yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Biasanya kita sebut dengan viral, melejit, atau melesat. Konten apa sih yang harus dibuat untuk perusahaan ini? Contohnya ya, dan jenis seperti apa yang cocok? Tentu kita bisa mulai melihat dari platform apa dan jenis konten seperti apa yang cocok. Nah, kita coba bedah jenis-jenis konten sesuai dengan platformnya ya. Yang pertama, misalnya kita menyebut video explainer panjang. Tipe video ini digunakan untuk menjelaskan hal agar lebih mudah dimengerti para audiens. Biasanya ini menggunakan sentuhan animasi dan grafis untuk memberikan penjelasan yang menarik dan mudah dipahami. Jadi, meskipun infonya itu berupa data statistik yang susah dan perlu disampaikan, tentu video ini bisa menjadikan pembahasan yang lebih seru dan pastinya informatif. Nah, konten explainer ini nantinya kita bisa letakkan di YouTube. Atau misalnya kita ingin membuat cover music. Kita bisa menguploadnya di beberapa platform. Dan untuk video explainer fenomena berdurasi 1 menitan, kita bisa menggunakan media seperti Reels, TikTok, atau misalnya YouTube Short. Jadi, golongkan dahulu berdasarkan platformnya ya. Ini bisa kita riset secara simpel dengan modal mengamati. Contohnya kayak gini. Pertama, saya cek dulu nih, video pendek yang cerita kayak, hari ini aku pengen kasih tahu tentang bla 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 bla. Nah, itu biasanya khasnya itu ditaruh di TikTok. Lalu misalnya ada video lain, misalnya motion graphic. Penjelasannya sekitar 3 menitan, lalu videonya agak panjang. Itu biasanya adanya di mana? Di YouTube. Lalu ada juga misalnya video-video yang mengandalkan tren kekinian gitu, pendek-pendek videonya, lalu misalnya traveling dan durasinya pendek-pendek. Nah, ditaruh di mana? Reels misalnya. Jadi sebenarnya secara simpel kita bisa mengamati contoh-contoh ini langsung dari sosial medianya. Atau misalnya lagi nih, kita lihat lagi. Ada video-video explainer yang panjang banget. Durasinya misalnya sampai yang 20 menit, 30 menit. Kira-kira di mana ayo? Di mana? Di YouTube. Itu ada contohnya kayak misalnya Dr. Indrawan Nugroho, Profesor Renal Kasali, dan lain-lain. Kita bisa langsung lihat kok dari setiap sosial media dan kita bisa langsung lihat kontennya kira-kira cocoknya ditaruh di mana. Kedua adalah kategori kontennya. Misalnya konten edukasi, konten hiburan, traveling atau wisata, dan teknologi. Lalu, kedua hal tersebut itu kita kombinasikan dan ditambahkan dengan yang namanya metode surfingnya. Misalnya, ingin disajikan dengan motion graphic, atau misalnya ingin disajikan dengan video sinematik, dan lain-lain. Tapi, metode surfing ini nggak wajib ya dijabarkan. Kalau misalnya kita memang lagi mencari-cari style editing kita atau video kita bisa membuat apapun kok di sosial media kita. Nah, lalu kita bisa mengkombinasikan beberapa hal ini menjadi konten yang utuh dan jelas. Ketiga nih, ada yang namanya konten infografis. Infografis pada intinya adalah berusaha untuk menjelaskan informasi dan data yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh audiens kita. Karena konten infografis ini dapat mensimplifikasi hal yang rumit sehingga ini tuh bisa disukai dan mudah disebarluaskan. Nah, selanjutnya ada yang namanya konten carousel. Udah pernah denger ini? Pasti udah pernah denger dong. Ini banyak banget ya, konten visual dengan format carousel ini identik dengan konten berseri yang disusun dengan cara di swipe atau digeser-geser. Fiturnya ini mula-mula itu ada di sosial media Facebook ya dulu ya. Tapi kemudian sekarang tuh lebih populer di Instagram dan banyak banget yang bikin carousel ini.
Nah, carousel ini memungkinkan pengguna di sosial media untuk mencerna informasi yang awalnya terbatas dalam satu visual berbentuk persegi, itu menjadi seri-seri gitu. Jadi, penyampaian informasi juga bisa lebih berkembang dan lebih kreatif lagi. Bahkan, tren carousel ini banyak banget digunakan untuk konten yang sifatnya call to action. Oke, sekarang saya pengen kasih beberapa contoh ya, supaya kita bisa sambil membayangkan kira-kira konten seperti apa yang mau kita buat.